Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Hormatul Uska Akbar SEMK. Saya merupakan dosen di program studi Ekonomi Pembangunan, Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat. Pada kesempatan ini, saya akan menyajikan video pengajaran, di mana video ini merupakan pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi Bidang Pengajaran atau yang biasa disingkat PDD UKT-PT Bidang Pengajaran. Video ini merupakan syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen. Mata kuliah dalam PDD UKT-PT Bidang Pengajaran ini adalah Ekonomi Pertanian, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di Departemen Ilmu Ekonomi dan merupakan mata kuliah kepakaran saya, yaitu Ekonomi Terapan. Bobot dari mata kuliah Ekonomi Pertanian ini adalah 3 SKS yang merupakan mata kuliah teori dan biasa diambil oleh mahasiswa pada semester 5. Seperti mata kuliah lain di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mata kuliah Ekonomi Pertanian mempunyai atau diikuti 16 kali pertemuan dan 2 pertemuan diantaranya merupakan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Selanjutnya 14 kali dalam pertemuan adalah proses perkuliahan. Metode perkuliahan Ekonomi Pertanian adalah secara luring atau tatap muka di kampus secara sinkronus. Pendekatan pengajaran pada mata kuliah ini adalah case method, yang mana bertujuan untuk menghasilkan pemahaman konsep dan kemampuan pemecahan masalah. Dan penilaian yang dilakukan pada metode pengajaran case method adalah penilaian yang dilakukan setiap kali pertemuan. Aspek penilaian akhir dari mata kuliah ini terdiri dari UTS, UAS, kehadiran, dan partisipasi, yang ini merupakan case method. UTS mempunyai bobot 20%, UAS mempunyai bobot 20%, kehadiran mempunyai bobot 10%, dan yang paling besar adalah partisipasi case method mempunyai bobot sebesar 50%. Metode pembelajaran mata kuliah Ekonomi Pertanian terdiri dari ceramah. Ceramah merupakan memberikan konsep dan pengetahuan terkait mata kuliah yang sesuai dengan NPS. Diskusi memfasilitasi pemahaman yang lebih mendalam tentang materi perkuliahan, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, melatih keterampilan komunikasi, serta mempererat hubungan antara mahasiswa dan dosen. Kemudian ada sesi tanya jawab, yang ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman materi, mendorong keaktifan mahasiswa, melatih kemampuan berpikir kritis, dan memfasilitasi umpan balik antara mahasiswa dan dosen. Selanjutnya ada tugas ini melatih diri untuk bekerja lebih keras, bagaimana manajemen waktu, dan bagaimana melatih kedisiplinan. Deskripsi mata kuliah Ekonomi Pertanian ini adalah merupakan ekonomi terapan yang mempelajari penerapan prinsip-prinsip ekonomi dalam sektor pertanian. Capaian pembelajaran dari program studi yang dibebankan pada mata kuliah Ekonomi Pertanian terdiri dari sikap, pengetahuan, kemampuan umum, dan kemampuan khusus. Kemampuan sikap yang merupakan PLO 8 ini mengharapkan menerapkan komitmen profesional dan mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab, sistematis, konstruktif, kreatif untuk memecahkan masalah. Kemudian pengetahuan yang merupakan PLO 1 ini diharapkan mahasiswa memahami konsep keilmuan secara umum serta konsep teoritis, metode, dan alat analisis di bidang ekonomi pertanian. Kemudian ada kemampuan umum yang ini merupakan PLO 4 yang diharapkan kepada mahasiswa untuk mampu berkomunikasi, berkolaborasi, bernegosiasi secara efektif, serta memanfaatkan teknologi informasi yang relevan. Nah, ini bisa digunakan contoh studi kasus. Kemudian yang terakhir adalah kemampuan khusus, yang ini merupakan PLO 7 yang diharapkan kepada mahasiswa untuk mengimplementasikan pengetahuan dalam berbagai bidang pekerjaan
baik mandiri maupun berkelompok. Bahan kajian untuk mata kuliah ekonomi pertanian ini ada 7, yaitu 1. Gambaran umum tentang ilmu ekonomi pertanian. 2. Produksi komoditi pertanian. 3. Biaya usaha tani. 4. Pemasaran produk pertanian. 5. Agroindustri. 6. Perdagangan internasional komoditi pertanian. Dan 7. Pertanian dan pembangunan nasional. Pada perkuliahan ekonomi pertanian ini menggunakan referensi yang mana saya merupakan salah satu tim penulis buku ajar, yaitu buku Ekonomi Jagung dalam Perekonomian Nasional. Kemudian juga didukung oleh buku-buku lainnya seperti buku Debertin, Desanko, Apleyer, dan juga bisa menggunakan jurnal-jurnal yang relevan dengan ekonomi pertanian. Demikianlah deskripsi singkat dari mata kuliah ekonomi pertanian. Untuk melihat secara langsung proses belajar mengajar pada mata kuliah ini, kita akan berinteraksi langsung dengan mahasiswa dengan materi biaya dalam usaha tani. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah ya Ibu. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Jadi mahasiswa sekalian, pada kesempatan kali ini, pada pertemuan yang keempat, kita akan belajar materi ekonomi pertanian, yaitu biaya dalam usaha tani. Ya, karena usaha tani itu merupakan usaha dalam pertanian yang merupakan ekonomi pertanian. Baik, minggu sebelumnya Ibu sudah menjelaskan bahwa ekonomi pertanian ini merupakan mata kuliah wajib Departemen Ilmu Ekonomi yang sebelumnya kuliah prasyaratnya adalah ekonomi mikro 1. Ya. Jadi mahasiswa bisa mengambil mata kuliah ekonomi pertanian setelah lulus mata kuliah ekonomi mikro. Baik, kita banyak review sebenarnya, tetapi karakteristik produk adalah pertanian. Baik, bisa dilihat subpokok bahasan kita pada materi ini. Kita akan melihat atau mempelajari biaya tetap dan biaya variabel, biaya implisit dan biaya eksplisit, sunk cost dan opportunity cost, kemudian biaya jangka pendek dan biaya jangka panjang. Nah, siapa yang masih ingat biaya di ekonomi mikro? Silakan. Ada yang masih ingat apa itu biaya dalam ekonomi mikro? Biaya merupakan setiap pengeluaran yang diperlukan untuk memperoleh perkembangan produksi. Ya, baik. Kalau di ekonomi ya, di ekonomi secara umum, biaya itu merupakan pengeluaran yang diperlukan untuk memperoleh faktor-faktor produksi. Kalau dalam ekonomi pertanian, biaya atau biaya dalam usaha tani adalah semua pengeluaran yang diperlukan untuk menjalankan usaha dalam pertanian. Ya, produk kan itu produk pertanian. Nah, itu ya yang membedakan biaya secara umum dengan biaya dalam usaha tani atau dalam ekonomi pertanian. Baik, kita lanjut. Nah, komponen-komponen biaya di sini kita sudah belajar juga ya, namanya biaya total, total cost, disebut juga dengan TC. Biaya total ini merupakan total seluruh biaya tetap dan biaya variabel
yang digunakan dalam usaha tani. Nah, ini kita harus tahu nih, total cost ini beberapa literatur membuat total cost, ya, total biaya. Kalau ada lagi di beberapa referensi menggunakan cost saja, ya, dengan notasi cost saja, saja. Dan biaya total ini terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel, ya. Biaya tetap dan biaya variabel. Biaya variabel itu BC dan biaya tetap itu FC, ya, fixed cost dan variabel cost. Nah, sedangkan TC total cost itu merupakan TC atau sama dengan C cost jumlahan dari fixed cost ditambah variabel. Ini basic yang harus kita pahami, ya. Baik, kita lanjut. Nah, ini biaya tetap. Fixed cost ini merupakan, ada yang tahu? Ada yang tahu di dalam ekonomi secara umum? Dan biaya tetap itu biaya yang besarnya tidak ditentukan oleh misalnya usaha tani, sifatnya konstan untuk periode waktu tertentu. Apa misalnya? Misalnya lahan sudah disewa dalam jangka 1 tahun dengan biaya misalnya 10 juta, ya. Tetapi misalnya kita ingin mengusahakan pertanian itu setengah hektar saja, misalnya lahannya 1 hektar, kita mengusahakan setengah hektar maupun 1 hektar, biayanya kan biaya sewanya tetap, ya, 10 juta. Nah, itu berapapun volume usaha tani yang diusahakan, biaya yang dikeluarkan untuk biaya tetap ini tetap, dan tidak ada perubahan. Nah, ini contohnya adalah biaya sewa lahan, biaya penyusutan, biaya traktor, dan biaya pengajar. Ya, itu konsepnya. Biayanya sifatnya konstan untuk periode waktu tertentu, tidak sepanjang waktu, ya, tapi ada periodenya. Baik, itu biaya tetap. Lanjut, ada namanya biaya variabel. Nah, biaya variabel, namanya variabel itu berubah-ubah, ya. Biaya yang besar kecilnya tergantung dari besarnya volume usaha tani. Semakin luas lahannya, maka semakin besar beban biayanya. Seperti tadi, kita sudah menyewa lahan sebanyak 1 hektar, gitu, ya. Untuk biaya variabel setengah hektar dengan 1 hektar akan berbeda. Contohnya apa? Pembelian benih misalnya. Benihnya tentu setengah hektar sama 1 hektar berbeda karena luas lahannya berbeda. Nah, biaya pestisida karena luas banyak, itu biaya pestisidanya juga lebih besar. Biaya pupuk, biaya upah tenaga kerja. Nah, seperti biaya upah tenaga kerja, misalnya setengah hektar itu cukup menggunakan 5 orang tenaga kerja dalam waktu 10 hari. Kalau ingin memperbesar volume menjadi 1 hektar, kita butuh lebih banyak tenaga kerja, atau tenaga kerjanya tetap 5 orang, tetapi durasi waktunya lebih panjang sehingga biaya yang dikeluarkan itu akan lebih besar. Nah, itu biaya variabel, dia berubah seiring besarnya volume usaha tani, ya. Baik, ada pertanyaan? Ada. Nah, ini sudah kita pelajari di matematika ekonomi 2, ya. Biaya marginal itu diferensiasi dari biaya total, ya, turunan dari biaya total. Dan namanya marginal itu pasti dia turunan dari atasnya, ya. Kalau marginal produk berarti turunan dari total produk. Kalau marginal cost berarti turunan dari total cost. Baik, nah
Biaya marginal, siapa yang bisa? Apa yang dimaksud dengan biaya marginal? Ya, silakan Yani. Apa yang mahasiswa ketahui mengenai biaya marginal? Biaya marginal itu adalah biaya yang dikeluarkan kita perlu menambah ongkos produksi dari karena permintaan lawan. Ya, kenaikan biaya yang diakibatkan oleh produksi satu unit tambahan, yang tambahan output ya, perubahannya terhadap perubahan biaya terhadap perubahan output ya, sehingga marginal cost ini dinotasikan sebagai C ya. C itu delta TC, jadi perubahan cost ya terhadap perubahan output ya, atau tadi kata Ibu TC itu sama dengan C, bisa juga kita artikan sebagai delta C per delta I. Nah ini kan diferensialnya ini turunannya, berarti bisa DTC per DI atau sama dengan sama ya DC per DI. Turunannya bisa Ibu contohkan DC-nya. Nah, berapa MC? DC-nya dikontrak sama 2Q. Ingat ya, matematika ekonomi 2, berarti MC-nya turunan dari DC atau TC action. Ya, turunan dari DC ya. Turunan dari ini di atasnya. Berapa nih? Turunan ini masih ingat? 2I tambah ya, itu marginal cost. Ini kita lanjut. Nah, ada selain itu ada namanya biaya rata-rata ya, yang harus kita pahami juga biaya rata-rata. Biaya rata-rata, biaya total rata-rata ya, average total cost atau yang biasa disebut ATC. Atau banyak juga referensi atau buku yang membuatnya indikasinya AC, average cost atau average total cost. Nah, ATC ini juga terdiri dari biaya tetap rata-rata, biaya tetap rata-rata dan biaya variabel rata-rata. Jadi kalau dibuatkan ada juga namanya AFC, jadi ya biaya tetap rata-rata. Ada namanya AVCC, biaya variabel rata-rata. Nah, ATC ini merupakan ya total cost dibagi dengan produk ya, dibagi dengan output ya, dibagi dengan output, atau bisa juga ini yang karena dia juga ada yang membuat seperti ini. Nanti kalau ada variasi soal, mahasiswa sekalian bisa paham gitu ya. Nah, ada ATC, ada ya average total cost. Nah, kalau ini yang diketahui biaya tetap ya rata-rata dan biaya variabel rata-rata diketahui, ini juga bisa untuk menghitung ATC, yaitu jumlahkan ya, dijumlahkan di AFC ditambah AFC. Itu cara berpikirnya. Kemudian ATC ini ATC sama dengan AFC tambah AVC. AFC ini ya, ini merupakan biaya tetap rata-rata. Berarti AFC biaya tetap dibagi dengan
Mudah atau dengan output. Kemudian PC berarti variable cost, PC dibagi dengan output. Bisa paham ya? Konsepnya harus bisa dulu untuk bisa lanjut. Baik, kita lihat contoh soal. Jadi, jika diketahui tingkat utara atau unit per tahunnya, jalannya 0, 1, 2, 3, 4, kemudian fix itu dia tetap ya di jangka waktu tertentu selama 4 tahun 50, dan variabel costnya bervariasi ada 0, 50, 98, 98, dan 112. Ini kita hitung bagian yang kosong untuk DC. DC itu kita tahu bahwa DC merupakan penjumlahan ini 50, 100, 98, 100. Nah, kalau MC marginal cost, dia perubahan ya, perubahan total cost terhadap perubahan. Jadinya di sini nih, ya, MC perubahan DC dibagi dengan perubahan. Nah, ini berapa? 100 dikurang 50 dibagi dengan 1 kurang 0, berarti 50. Begitu selanjutnya ya, 50 nanti 28, 28 ini 20, 11 dan seterusnya ya. Nanti bisa dicoba-coba di rumah. Kemudian AFC atau rata-rata biaya tetap. Biaya tetap kita lihat di sini ya. Output AFC diskon dibagi dengan output. Berapa ini? 50 dibagi 1, 50. Kemudian berapa ini? 16,7, 12,5. Sama dengan AFC, APC berarti dia PC-nya dibagi dengan APC, PC-nya 50 ya. 1, 50, kemudian 3, 9, 32,72. Nah, ini tinggal jumlahkan. ADC itu merupakan bisa juga ini ya, dibagi atau DC dibagi dengan output 9,3, 40,5. Begitu kalau dalam bentuk tabel. Baik, kita lanjut. Implisit itu biaya yang hanya diperhitungkan tapi tidak dikeluarkan secara nyata dalam usaha tani. Apa contohnya? Biayanya diperhitungkan tapi tidak dikeluarkan secara nyata dalam usaha tani. Nah, ini berlaku untuk usaha tani yang masih skalanya usaha tani keluarga. Apa contohnya? Adalah biaya tenaga kerja keluarga. Biasanya ibunya, bapaknya, anaknya, misalnya pekerjaannya gitu ya. Kemudian apa lagi? Pendidikan alat pertanian. Ada lagi sewa lahan milik sendiri. Biasanya di pertanian kita kalau lahannya milik sendiri itu nggak ada sistem. Harusnya kalau dalam perhitungan secara profesional di negara-negara luar itu biaya sewa lahan walaupun milik sendiri tetap harus dikeluarkan. Hitungannya harus jelas. Nah, itu biaya implisit. Kalau biaya eksplisit tahu ya, biaya yang betul dikeluarkan, terlihat ya. Contohnya adalah pembelian bibit, apa ya, pupuk, pestisida, sewa lahan kalau lahannya bukan milik sendiri gitu ya, upah tenaga kerja luar bukan merupakan tenaga kerja keluarga. Nah, itu terlihat berapa yang harus kita keluarkan. Selanjutnya ada namanya biaya hangus atau upah. Biaya yang telah dikeluarkan dalam usaha tani dan tidak dapat dipulihkan kembali. Misalnya nih, ada satu usaha ya, ingin mengusahakan usaha tani, misalnya sewa lahan selama lebih kurang, biasanya 1 tahun, gitu ya, 1 tahun atau bisa juga lebih dari itu. Misalnya kita anggap 1 tahun sewa 10 juta. Tetapi lahan ini hanya digunakan misalnya untuk nanam jagung berapa lamanya? 4 bulan, 6 bulan sampai 8 bulan gitu ya, atau mau lebih ini lagi bisa 10 bulan, enggaklah 8 bulan. Artinya 1 tahun itu kan 12 bulan. Artinya 4 bulan itu kan
Nah, 4 bulan ini kan anggur nih, 4 bulan inilah yang dinamakan dengan sampos. Nah, itu bisa terlihat ya, contoh dari sampos itu. Jadi biaya hangus. Selanjutnya ada opportunity cost. Nah, ini sama dengan biaya di dalam ekonomi secara umum. Nah, siapa yang tahu opportunity cost, biaya peluang? Ya, kalau kita contoh bisa dilihat bahwa misalnya ada suatu lahan nih ingin menanam ubi atau jagung. Kalau kita memilih ubi, itu biaya peluang atau selanjutnya ada biaya jangka pendek dan jangka panjang. Kalau biaya jangka pendek ini ya, nah sama. Kalau perhitungan yang Ibu contohkan di depan itu pasti merupakan untuk jangka pendek karena fixed cost-nya tetap. Itu biaya jangka pendek. Nah, kalau bagaimana biaya jangka panjang? Di biaya jangka panjang tidak ada namanya variabel, tidak ada yang namanya fixed cost. Semuanya dianggap variabel cost karena jawab, misalnya traktor, kalau waktunya panjang itu siapa tahu sudah rusak. Baik mahasiswa sekalian, untuk materi selanjutnya itu untuk kurva jangka pendek dan jangka panjang dan skala ekonomi dan disekonomi kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Sekarang mahasiswa Ibu minta untuk berdiskusi, membentuk kelompok. Masing-masing kelompok ada 3 atau 4 orang. Itu untuk mengerjakan tugas yang ada di slide. Akan dibagi kelompok. Baik mahasiswa, silakan mendiskusikan tugas yang ada di slide ini. Dikerjakan sama, nanti kita bahas dari. Jadi itu saja yang kita pada hari ini pada pertemuan keempat ini. Maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dari saya. Maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.